Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan soal dan pembahasan materi dalam buku akuntansi dasar-dasar akuntansi manajerial yang diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4. Materi yang saya akan berikan adalah tentang soal dan pembahasan penentuan harga transfer atau transfer pricing. Jangan lupa untuk mengakses e-learning.perbitsalemba.com. Ini adalah e-learning untuk mata ajar akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial yang Anda dapatkan secara gratis kalau Anda membeli buku ini, buku original dasar-dasar akuntansi manajerial. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Coklat Indojaya adalah perusahaan yang memproduksi coklat campuran panas. Perusahaan memiliki dua divisi yang diperlakukan sebagai pusat laba atau profit center. Divisi transportasi membeli biji kakao mentah dari petani dan kemudian mengirimkannya ke divisi pencampuran. Divisi pencampuran kemudian memproses biji kakao mentah menjadi coklat campuran panas. Diperlukan 2 kg biji kakao untuk memproduksi 1 kg coklat campuran panas. Berikut ini adalah biaya variabel dan biaya tetap pada divisi transportasi dan divisi pencampuran. Nah, ini harga beli kakao mentah itu adalah Rp145.000, kemudian biaya transportasi variabel 14.500 per kilogram kakao mentah dan biaya transportasi tetapnya 14.500 per kilogram kakao mentah. Kemudian di divisi pencampuran, biaya pencampuran variabel Rp58.000 per kilogram coklat dan biaya pencampuran tetapnya 58.000 per kilogram coklat. Harga pasar biji kakao mentah adalah Rp203.000 per kilogram. Divisi pencampuran dapat menjual coklat campuran panas seharga Rp609.000 per kilogramnya. Diminta yang pertama, berapakah harga transfer minimum dan harga transfer maksimum biji kakao per kilogram dengan asumsi divisi transportasi masih memiliki kapasitas yang tidak terpakai atau masih memiliki idle capacity. Yang kedua, manajemen PT Coklat Indojaya meminta harga transfer biji kakao adalah harga rata-rata dari harga maksimum dan harga minimum. Berapakah margin kontribusi per unit untuk divisi transportasi dan divisi pencampuran? Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Asumsi yang digunakan adalah divisi transportasi memiliki kapasitas yang tidak terpakai. Maka harga minimum transfer price-nya itu adalah total biaya variabel. Total biaya tetap itu tidak diperhitungkan atau biaya tetap per unit tidak diperhitungkan karena kalau perusahaan masih memiliki kapasitas yang tidak terpakai, maka biaya tetapnya menjadi tidak relevan dalam perhitungan total biaya yang relevan. Nah, total biaya variabelnya 159.500 ini berasal dari harga beli kakaonya itu sebesar 145.000 per unit ya, ditambah dengan biaya variabel itu adalah 14.500. Jadi 159.500. Ya. Nah, untuk memahami jawaban ini, Anda juga harus memahami tentang perbedaan antara biaya yang relevan dan biaya tidak relevan. Oke. Nah, kemudian harga maksimumnya itu adalah harga pasar. Harga pasar adalah 203.000. Nah, kalau harga transfernya di atas 203.000, maka tidak akan terjadi transfer. Divisi pencampuran lebih baik membeli dari pemasok di luar perusahaan akan mendapatkan 203.000 kilogram kakao. Kalau harga di bawah 159.500, divisi transportasi tidak ingin menjual biji kakaonya ke divisi pencampuran karena harga di bawah 159.500 perusahaan justru mengalami kerugian karena harganya di bawah total biaya variabel. Jadi rentang harganya kalau ingin dinegosiasikan antara pimpinan divisi transportasi dan pimpinan divisi pencampuran adalah batas bawah 159.500, batas atas 203.000, harga transfernya nanti bisa dinegosiasikan
di antara kedua pimpinan divisi transportasi dan divisi pencampuran. Oke. Nah, yang berikutnya, manajemen PT Indojaya, pimpinan perusahaannya meminta kepada pimpinan divisi pencampuran dan divisi transportasi bahwa harga transfernya adalah harga rata-rata dari harga minimum dan harga maksimumnya. Maka harga transfernya adalah harga minimum 159.500 ditambah 203.000, harga maksimum dibagi 2. Maka harga transfer adalah Rp181.250. Ini asumsinya tadi masih ada kapasitas yang tidak terpakai di divisi transportasi. Nah, kalau harga 181.250 per kilogram kakao, berapakah contribution margin untuk divisi transportasi dan divisi pencampuran? Nah, untuk divisi transportasi, ini adalah harga transfernya. Kemudian ingat, karena dia masih memiliki kapasitas yang tidak terpakai, maka biaya relevan yang diperhitungkan adalah harga kakao mentahnya 145.000 yang dibeli dari petani, ditambah biaya transportasi variabel. Biaya transportasi tetap tidak diperhitungkan karena merupakan biaya tidak relevan dalam contoh ini. Maka margin kontribusinya adalah 181.250 dikurangi 145.000 dikurangi 14.500 adalah 21.750. Nah, bagaimana margin kontribusi untuk divisi transportasi? Harga coklat campurannya itu adalah 609.000. Kemudian harga kakao mentah ini berasal dari harga transfer ya 181.250 tapi dikalikan 2. Kenapa? Karena 2 kg biji kakao mentah itu akan menjadi 1 kg coklat. Nah, ya, jadi harga kakao mentahnya, harga transfernya adalah 181.250 dikali 2 dapat 362.500. Kemudian dikurangi biaya pencampuran variabel. Margin kontribusinya adalah 188.500. Ada pertanyaan? Kenapa tidak menghitung biaya tetap? Ingat ya, ini mencari margin kontribusi, bukan mencari laba operasi. Contribution margin itu adalah harga jual dikurangi total variable cost. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan penentuan harga transfer yang merupakan materi dalam mata ajar akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.